Welcome to Ying Channel. Yay, my vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Ya, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana sudut pandang Islam dalam memaknai Natal dan Tahun Baru dari perspektif Islam moderat. Ya, saya ini merasa diri saya ini sebagai Islam yang moderat setelah saya pelajari bahwa karena memang Islam ini ada banyak ya hadirannya, tidak bisa kita pungkiri. Jadi ada Islam yang konservatif, bahkan ada Islam yang ultra konservatif seperti Wahabi dan ISIS. Di sebelah kiri juga ada Islam yang liberal, atau kita bahkan ada yang kita kenal sebagai Islam yang sekular. Mereka itu lebih ekstrem lagi. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana perspektif kaum moderat melihat tentang perayaan Natal dan Tahun Baru. Perlu kita ketahui bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru ini ada beberapa pendapat ulama yang memang mubah, membolehkan, dan ada juga yang melarang. Jadi kalau kita pelajari tentang literasi Islam, sampai saat ini MUI masih melegalkan tentang fatwa tentang haramnya perayaan Natal dan Tahun Baru. Itu keluar tahun 1981 oleh Menteri Agama saat itu, Buya Hamka. Namun akhir-akhir ini ada pihak yang mengklaim bahwa sekedar mengucapkan itu boleh, merayakan itu yang tidak boleh. Nah, terkait dengan ulama-ulama yang membolehkan ini, ada beberapa ulama, mereka sebenarnya tidak kalah hebatnya kita kenal, seperti Gus Dur, Said Agil Siraj, dan juga Quraish Shihab. Kita akui mereka adalah seorang ulama yang tidak bisa kita pungkiri kehebatannya. Namun di sisi lain ada ulama yang melarang dengan lugas tentang tidak bolehnya merayakan Natal dan Tahun Baru, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, bahkan Khalid Basalamah. Jadi ini adalah ulama-ulama yang tidak membolehkan. Dan sebenarnya kalau meskipun saya sebagai Islam moderat, saya bukan seorang ustadz ya, tapi referensi saya ini seperti tadi Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan berbagai pendapat ulama ini, kalau kita baca lagi tentang literasi Islam, yaitu 4 mazhab. Sebenarnya 4 mazhab ini sudah dijelaskan bahwa 3 mazhab itu ada Syafi'i, Maliki, dan Hambali secara tegas melarang mengucapkan dan merayakan yang namanya Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru itu dilarang. Namun ada ulama yang sedikit longgar di sini, yaitu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ini berlaku di Turki. Jadi mazhab Hanafi menjelaskan bahwa boleh mengucapkan Natal dan Tahun Baru, tetapi kita harus sebagai Muslim, bukan dalam arti kita menghargai umat Nasrani. Tidak, kita tidak boleh menghargai tentang kelahiran Yesus dari makna yang dianggap oleh umat Kristen, itu tidak boleh. Jadi yang dimaksudkan oleh mazhab Hanafi ini adalah kita mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru itu kita maknai sebagai Muslim, karena kita harus ketahui bahwa memang Nabi Isa ini adalah salah satu dari 25 nabi yang kita wajib tahu di dalam Islam. Kita juga perlu tahu bahwa turunnya surat Al-Kafirun itu awalnya terjadi dialog antara Al-Mughirah dengan Nabi saat itu di Mekah. Dialognya kurang lebih seperti ini. Saat itu Mughirah ini kita tahu ya bahwa dia ini gila akan identik saat itu di kaum Quraisy sebagai figur yang identik dengan kemewahan dan kedudukan. Jadi dialognya kurang lebih seperti ini bahwa, wahai Muhammad, kenapa kita tidak saling coba untuk menghargai, memberikan ruang untuk saling bertoleransi? Kamu ikuti saya sehari dan saya akan ikuti kamu sehari. Nabi Muhammad tidak setuju.
Dia bantah lagi. Bagaimana kalau kamu ikuti saya sehari dan saya ikuti kamu seminggu? Nabi Muhammad juga menolak. Lalu dia nyusul lagi dengan bantahan yang lainnya. Bagaimana kalau kamu ikuti saya sehari dan saya ikuti kamu sebulan? Nabi juga menolak. Lalu dia meminta dengan sangat juga kepada Nabi Muhammad saat itu, wahai Nabi Muhammad yang mulia, bagaimana kalau kami ikuti perayaan kami sehari dan kami akan ikuti apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu rayakan itu selama setahun? Nabi juga menolak dengan mentah-mentah. Dan yang terakhir, dia juga meminta kepada Nabi Al-Mughirah ini untuk mengikuti perayaannya mereka sehari saja. Dan Mughirah ini bersumpah akan mengikuti perayaan kaum muslimin seumur hidupnya. Nabi juga tidak bisa menerima. Nah, terkait dengan beberapa penjelasan tadi, jadi saya di sini dapat memaknai bahwa sebenarnya beberapa ulama ini walaupun berbeda pendapat, tapi intinya bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru ini dapat kita simpulkan kalaupun kita ucap, maksudnya saya coba menyelami apa yang dimaknai oleh Quraisy Shihab, oleh Gus Dur, Said Agil. Kita boleh mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, tapi bukan untuk menghormati Kristen atau umat Kristen, apalagi namanya toleransi, bukan kalau saya lihat. Jadi mereka membolehkan itu karena kita menghargai Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah nabi dalam umat Islam itu nabi yang suci. Jadi kita ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru itu tidak lebih karena kelahiran Sang Isa. Tetapi Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ali Hidayat itu, kenapa kita mencegah yang namanya mengucapkan hal seperti itu? Karena seolah-olah takutnya kita akan menyerupai. Nah, di Aceh itu ulama di sana tegas mengatakan bahwa jangankan kita mengucapkan yang namanya Natal dan Tahun Baru, jalan-jalan atau merayakan yang menyerupai saja itu tidak boleh. Di sana tegas karena memang di sana wilayahnya khusus. Jadi intinya seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru kalau menurut saya pribadi, tapi kembali kepada pendapat masing-masing, silahkan kita mengucapkan kalau memang itu benar menurut kita. Kalau saya sendiri, saya usahakan untuk mencegah ya, bukan dalam arti saya tidak mengakui Nabi Isa itu sebagai nabi, tapi saya takut akan menyerupai mereka, kaum Nasrani. Tetapi kita juga tidak bisa melarang teman-teman kita ini yang mengucapkan Natal dan Tahun Baru, karena mereka juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Tetapi inti yang saya jelaskan tadi, bahwa mengucapkan Natal dan Tahun Baru itu bukan berdasarkan toleransi. Itu yang disebutkan oleh beberapa tokoh, saya pikir itu salah. Itu kita ucapkan Natal dan Tahun Baru itu tidak lebih karena lahirnya seorang Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan atau saya bahas kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.